Halo, bertemu kembali dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan. Pada pertemuan ini kita kembali akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Memasuki pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai akuntansi biaya diferensial. Oke, sebelum saya membahas mengenai akuntansi biaya diferensial pada pertemuan 11 ini, saya akan sedikit membahas mengenai tugas yang saya berikan pada pertemuan ke-10. Oke, pada pertemuan ke-10 untuk kelas F sedikit sekali yang mengerjakan dan mengerjakannya kurang tepat ya. Untuk kelas B dan C sudah cukup bagus ya, sesuai dengan apa yang diminta. Jadi bagaimanakah cara mengerjakan tugasnya? Jadi kita mengerjakan tugas adalah dalam bentuk diskusi. Diskusinya menggunakan video conference dan yang umum digunakan adalah Zoom atau Gmeet. Jadi kalian diskusi dengan open kamera, semua menampilkan kamera dan kemudian di situ kalian saling waktu itu pada pertemuan 10 adalah tugasnya adalah share menurut kalian bagaimana cara menetapkan harga suatu produk ya. Nah, di situ pada pertemuan 10 harusnya kalian diusahakan ya punya keinginan untuk berdagang ya. Kebetulan di UBSI ada mata kuliah yang namanya entrepreneur. Nah, di situ kalian sharing dulu saat mata kuliah tersebut kalian berdagang apa. Nah, pada kesempatan tersebut kalian bagaimana cara menetapkan harganya, faktor apa saja. Nah, seperti itu berdiskusi, open kamera. Jadi semua peserta Zoom ditampilkan ya. Jadi salah satu yang merekam, kemudian nanti link rekamannya kalian share ke teman kalian satu ke kelompok. Kelompoknya bebas, silakan kalian tetapkan sendiri. Caranya gimana? Ya, aktif di WA grup kelas ya. Di situ kalian bertanya, "Ayo siapa yang mau mengerjakan tugas?" Kemudian bisa japri boleh, tapi lebih bagus di WA grup ya. Biar semua bisa melihat, atau kalian langsung menge-share link Zoom atau link Gmeet teman-teman yang mau mengerjakan tugas pertemuan 11 silahkan bergabung. Jumlahnya berapa Pak? Silahkan kalian tentukan sendiri. Yang penting nanti videonya berjalan dengan lancar, semua berbicara ya, tidak ada yang diam. Jadi berkelompok ya, berinteraksi ya, karena kalian kan tidak pernah bertemu nih ya. Jadi untuk menambah keakraban silahkan melakukan video conference. Oke, itu mengenai tugasnya ya. Jadi dikerjakannya seperti itu ya. Tolong kelas F ya. Kelas F masih minim sekali ya. Kelas B juga, kelas B yang paling banyak ya. Kelas C juga sudah lumayan. Oke, sekarang kita akan memasuki pertemuan 11 ya. Bila pada pertemuan 10 kita telah membahas bagaimana kita menetapkan harga ya. Menetapkan harga setelah kita mengetahui biaya yang kita keluarkan ya untuk memproduksi suatu produk ataupun jasa. Kita sudah tahu cost-nya, biayanya berapa saja ya. Nah, setelah kita mengetahui biaya yang dikeluarkan, kita juga harus mengetahui kondisi pasar ya produk kita. Produk kita termasuk jenis apa ya, substitusi, pokok ya, pelengkap. Nah, bagaimana posisinya di pasar, apakah kita pemimpin pasar atau bagaimana ya. Jadi selain biaya, kemudian posisi produk kita di pasaran bagaimana ya, kemudian juga harga para kompetitor ya. Setelah itu baru kita dapat memutuskan harga. Hal yang paling dipertimbangkan adalah berapa keuntungan yang kita ingin
peroleh. Nah, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai biaya diferensial. Namanya diferensial pasti kondisi yang berbeda pada berbagai alternatif ya. Nah, seperti kayak kemarin penetapan harga, kalian saat ingin memutuskan penetapan harga tentu saja ada beberapa alternatif kan. Harga sekian keuntungannya berapa, harga sekian keuntungannya berapa, harga sekian kemungkinan laku atau tidak ya, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke slide pertama. Slide pertama. Pengertian biaya diferensial. Biaya diferensial yaitu jumlah biaya yang berbeda bila dihitung menurut satu set kondisi tertentu dibanding dengan satu set kondisi lainnya. Ini jadi biaya diferensial ada suatu opsi ya, suatu opsi, satu kesatuan ya, satu kesatuan alternatif ya, beberapa alternatif, beberapa kondisi berbeda yang kita buat ya, bisa satu atau dua, bisa tiga alternatif. Nah, kemudian yang ingin kita pilih apa ya? Jadi setiap kondisi mempunyai satu set perhitungan tersendiri ya, simulasi perhitungan ya. Misalnya seperti kalau pada penetapan harga sekian, harga sekian, harga sekian ya. Nah, kalau ini adalah kalau penetapan harga itu produknya sama. Nah, kalau ini ada beberapa alternatif yang sungguh berbeda ya. Misalnya contohnya kalau kalian mau nikahan, nah itu ada biaya diferensialnya seperti apa? Kalian mau selenggarakan di gedung atau kalian mau diselenggarakan di rumah. Nah, nanti ada satu set hitungannya sendiri. Nah, kemudian apakah cateringnya masak sendiri melibatkan masyarakat atau pada perusahaan catering. Nah, itu adalah biaya diferensial dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, kemudian analisis diferensial adalah pendekatan terhadap biaya relevan yang terfokus pada biaya yang berbeda dalam serangkaian alternatif. Nah, kalau analisa ya tadi kita melakukan analisa dari biaya diferensial tersebut ya, ada beberapa alternatif. Nah, itu kita analisa mana yang terbaik yang akan kita pilih. Nah, kemudian perbedaan antara biaya relevan dari dua atau lebih alternatif disebut biaya diferensial. Jadi biaya diferensial itu misalnya opsi pertama segini. Misalnya tadi kalau nikah opsi pertama 10 juta, opsi kedua 15 juta, opsi ketiga 8 juta. Nah, itu selisihnya ya antara A dengan B berapa, A dengan C berapa. Nah, kemudian kita pilih yang mana. Pendapatan diferensial adalah jumlah pendapatan yang berbeda apabila dihitung dengan satu set kondisi tertentu dibandingkan dengan set kondisi yang lain. Nah, balik lagi kalau kita ingin tadi masalah pernikahan, nah, kan kondisinya berbeda ya, pendapatan ampau yang kita terima saat di rumah, jumlah undangan juga pasti berbeda, kemudian di gedung juga berbeda kan, kemudian juga cateringnya menggunakan perusahaan catering atau dimasak sendiri. Nah, itu juga berbeda. Nah, itu simpelnya ya. Nah, tapi jangan perkawinan contohnya nanti, tapi adalah perusahaan. Kemudian pengertian relevan, terdapat 4 pertimbangan yang membuat informasi menjadi relevan terhadap suatu keputusan berkaitan dengan masa depan. Nah, biaya relevan ini sudah pasti dengan masa depan ya. Jadi biaya yang belum kita ambil kan, karena belum kita mengambil keputusan. Jadi setelah kita mengambil keputusan dieksekusi, nah itu berarti sudah tidak relevan. Jadi biaya relevan berkaitan dengan masa yang akan datang. Kemudian berbeda di antara alternatif. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, berbagai alternatif memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Kemudian kebutuhan akan prediksi. Nah, karena informasi relevan merupakan kejadian di masa yang akan datang, maka akuntan manajemen haruslah memprediksi. Memprediksi berarti memperkirakan ya. Kemudian keputusan unik dan keputusan representatif. Bedanya apa sih? Keputusan unik adalah keputusan yang jarang muncul, sehingga dalam menghimpun data untuk keputusan unik pada umumnya membutuhkan analisa khusus. Jadi namanya unik tidak muncul setiap hari. Tidak setiap hari kita harus mengambil keputusan seperti yang harus kita putuskan. Keputusan representatif adalah keputusan yang hampir setiap hari. Nah, keputusan
kompetitif adalah keputusan yang muncul setiap hari. Misalnya kalian seorang supervisor, ya kan, sales, Pak ini kasih diskon berapa, nah itu adalah sudah tugas kalian kan seorang supervisor. Kalian maka akan mengambil keputusan sesuai dengan wewenang yang kalian bisa kan. Supervisor diskonnya maksimal 10%. Nah kalian silakan kasih diskon 5% ya. Pak orang yang nggak mau, ya udah 10%. Nah, apabila itu di atas 10% maka itu akan menjadi keputusan unik ya kan. Nah kalian harus maju ke manajer, kemudian memberikan pertimbangan-timbangan putusan yang apa yang harus diperoleh. Nah unik itu tidak setiap saat kan. Nah semasa kalian bisa handle sebagai supervisor maka keputusan itu langsung diambil. Kemudian akurat information. Nah ini namanya akurat pasti keputusan pas, informasinya pasti. Nah informasi yang pasti adalah masa yang sudah lewat. Jadi kalau akurat informasi adalah informasi masa yang lalu. Relevan informasi adalah akan datang. Jadi kalau akurat sudah pasti sama, itu berarti sudah kejadian. Kalau relevan akan datang berarti belum kejadian. Biayanya ya masih diprediksi. Oke, di sini akurasi memang merupakan karakteristik, bisa kalian baca kan, berhubungan dengan data yang masa akan datang. Contoh, PTV adalah sebuah perusahaan yang sedang mengalami penurunan penjualan. Untuk itu PTV merencanakan untuk meningkatkan anggaran promosi sebesar 50 juta. Peningkatan anggaran promosi termasuk informasi yang relevan atau akurat. Nah, 50 juta kan baru mau kita keluarkan kan. Nah, itu belum pasti ya. Kalaupun kita mengeluarkan 50 juta belum tentu penjualan akan naik kan. Nah masih banyak faktor lain kan, seperti iklannya bagaimana dan lain-lain. Jadi itu termasuk peningkatan anggaran promosi, termasuk informasi yang relevan karena berhubungan dengan masa yang akan datang. Apakah nanti pendapatan kita akan naik, tidak tahu ya. Nah kemudian manfaat informasi dalam pengambilan keputusan menurut Mulyadi. Ini misalnya membeli atau membuat sendiri, seperti misalnya perusahaan kita dapat tender ya, dapat tender misalnya membangun jembatan. Perusahaan mempunyai opsi ini kita kerjakan sendiri atau kita subkontrak ke kontraktor yang lain. Nah tinggal hitung-hitungan aja untungnya banyakkan mana. Itu kalau misalnya kontraktor, atau misalnya kalian dapat order misalnya membuat suatu produk. Nah kalian punya opsi buat sendiri atau melempar subkontrak. Kemudian nomor 2 adalah menjual atau memproses. Nah sama ya, misalnya kalian jualan buah-buahan ya, mau kalian jual buah-buahan atau diolah lagi menjadi jus. Nah itu adalah keputusan yang diambil. Kalau jual tidak ada biaya tambahan, untungnya berapa. Kalau dijual ada biaya tambahan, tentu harga jualnya lebih tinggi ya. Nah kalau secara ekonomi produk yang dijual dengan nilai tambah itu pasti lebih menguntungkan ya, seperti misalnya kelapa sawit ya. Kalau kita jual dalam bentuk kelapa sawit itu harganya tidak terlalu tinggi, tapi kalau sudah diolah menjadi minyak goreng dan lain-lain tentu harganya juga meningkat, tapi juga biayanya juga meningkat. Jadi kalau yang langsung jual itu nggak mau pusing. Nah Indonesia dikenal dengan menjual tanpa nilai tambah ya. Seperti minyak bumi ya, kita jual mentah, ekspor ke Singapura, kemudian kita beli lagi dalam bentuk BBM. Nah Indonesia sedang menggalakkan menjual dengan nilai tambah, tidak boleh menjual bahan baku. Kemudian menghentikan atau melanjutkan produksi. Nah ini seperti misalnya kita punya mobil tua ya, kita punya mobil tua, biayanya besar. Nah kita sampai pada suatu putusan, ini mobil kita jual beli yang baru atau gimana. Nah nanti itu ada hitung-hitungannya. Kemudian menerima atau menolak pesanan khusus. Nah ini juga pasti kalian tahu ya, saat kalian menerima order, tinggal kalian putus, ini untungnya cuma sedikit, kita ambil atau tidak. Nah itu tinggal dihitung. Biasanya kalau yang seperti ini lebih ke misalnya untungnya tipis tapi mempunyai prospek ya, ada prospek ya, atau tingkat kesulitannya tinggi. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya ini PTM berencana mengganti truk. Nah ini seperti tadi mengganti ya,
Kita lihat harga perolehan 70 juta, nilai buku. Akhirnya nilai buku tuh akumulasi penyusutannya ya. Nilai buku yang sisanya adalah 56 juta. Berarti kalau nilai buku 56 juta berarti sudah disusutkan berapa? 70 kurang 54 berapa? 14 juta. Nah, kemudian atau membeli truk baru seharga 80 juta. Coba kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini membeli truk baru seharga 80 juta. Dilihat di sini apa? Variable cost-nya akan turun. Kalau beli pakai truk baru adalah 120 juta, sedangkan kalau truk lama 138 juta, yang artinya apa? Selisih 18 juta selama 4 tahun. Jadi kalau selama 4 tahun itu kita bisa menghemat biaya sebesar 18 juta kali 4 itu 72 juta ya, yang sudah kita hemat kalau kita pakai truk baru. Nah, sedangkan kalau kita menjual truk baru kita akan mengalami kerugian karena menurut nilai buku truk itu bernilai 56 juta. Sementara kalau kita jual saat ini harganya hanya 36 juta. Berarti kita menjual aset mengalami kerugian sebesar 20 juta. Oke, opsi. Jadi antara truk lama atau truk baru ada dua kondisi ya. Truk lama kalau dijual rugi 20 juta tapi menghemat biaya sebesar 72 juta selama 4 tahun ya. Nah, kalau kita beli truk baru, tadi kita mempunyai efisiensi sebesar 18 juta tiap tahunnya. Sementara penjualan tetap sama-sama 200 juta. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada perhitungannya seperti yang saya sampaikan tadi ya. 132. Nah, kemudian ini laba ruginya ya. Pendapatan sama-sama 800 juta. Sama-sama 800 juta ya. Ini variable cost-nya turun kan. Kalau truk baru 480 juta, ini 552 juta, menghemat 72 juta. Kemudian depresiasinya ini 80 juta dari disusutkan selama 4 tahun habis ya. Jadi 80 juta ada biaya tambahan penyusutan 80 juta. Tapi biaya penyusutan adalah menguntungkan ya, karena kita sebenarnya tidak keluar uang 80 juta, kemudian yang dihapus 56 juta. Nah, ini selisihnya kerugian kan 20 juta. Nah, akhirnya laba akhirnya adalah kalau pakai truk lama untungnya hanya 192 juta. Kalau pakai truk baru untungnya 220 juta ya. Tadi penghematan sebesar 72 juta ini. Nah, kalau berdasarkan slide ini pasti yang kalian ambil adalah pembelian truk baru. Nah, cuman keputusannya adalah tidak sesimpel itu kan. Nah, duitnya ada nggak 800 juta? Karena kan 800 juta berarti kita perusahaan harus investasi ya. Pakai modal atau berhutang dan lain-lain. Jadi kalau kita hanya menganalisa biayanya saja ya ada kenaikan keuntungan ya. Kenaikan untungnya lumayan kan 28 juta, tapi ini selama 4 tahun. Nah, sementara itu keuntungan naik kita juga harus mengeluarkan 800 juta ini. Nah, jadi kalau di slide ini kita membahasnya hanya mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh. Sementara nanti kalau kalian di dunia terjun ya banyak faktor selain hanya keuntungan. Nah, kemudian juga ini menyewakan atau menjual ya. Nah, di sini dalam perhitungan ini kita hanya melihat keuntungannya ya 1,8 1,4 lebih untung menyewakan. Sementara itu perhitungan ini adalah tidak memperhitungkan nilai buku ya, padahal nilai bukunya akumulasi 1,2 harga produk, berarti masih ada nilai buku sebesar 800.000, sementara hanya kita jual 1,5 ya kan, berarti untungnya kita hanya 700.000 kalau kita lihat nilai bukunya. Sementara kalau kita sewakan kita masih punya perlengkapan tersebut ya. Nah, di sisi lain kita memperoleh keuntungan sebesar 1,4 selama 5 tahun. Nah, kalau ini adalah pendapatan 5 tahun, kalau ini adalah cash diterima di muka. Itu juga merupakan suatu pertimbangan yang namanya value of money kalau kalian belajar manajemen keuangan.
Nah, ini adalah kondisi yang kelima ya. PTR memproduksi 2000 liter, M atau produk F membutuhkan biaya bergabung sebesar 1.500.000. Oke, ini bisa kalian baca ya. Ini analisanya berdasarkan laba rugi ya. Mana yang lebih menguntungkan hanya dilihat dari sisi keuntungan. Tapi ya, satu hal yang kalian harus ingat adalah berapapun nilai uang masa kini lebih berharga ketimbang nilai uang di masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang masih belum pasti, sementara untuk masa kini kita sudah menerima uang tersebut ya. 1 juta saat ini mungkin lebih berharga ketimbang nih uang 2 juta 1 tahun yang akan datang, karena siapa tahu apakah umur kita sampai 1 tahun ke depan untuk menerima 2 juta tersebut, sementara 1 juta apabila kita menerima 1 juta itu adalah nilai saat ini. Itu juga suatu pertimbangan. Nah, ini juga ya bisa kalian baca. Ini adalah untuk mengolah. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini kalian sudah bisa mengambil keputusan ya. Berdasarkan informasi masih dapat dijual dengan harga 1.500 ya. Kalau kita tidak oleh dijual dengan 1.200. Kalau kita olah harga jual menjadi 1.500, tapi membutuhkan biaya tambahan sebesar 90. Nah, sudah pasti kita terima ya, karena kita keuntungannya bertambah 300 per liter, sementara kita hanya mengeluarkan biaya sebesar 90 per liter. Nah, ini mah nggak usah kita buat hitung-hitungan, sudah pasti kita memilih untuk mengolahnya lebih jauh, karena keuntungan selisih harganya lebih tinggi ketimbang biaya yang kita keluarkan. Nggak apa-apa lah kita modal lagi 90, tetapi kita memperoleh keuntungan tambahan harga sebesar 300. Nah, cuma untuk detail perhitungannya kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Ini bila kalian hanya mempertimbangkan untung dan rugi, sementara hidup tidak hanya mengenai untung dan rugi. Nah, itu yang harus kalian simpan di dalam diri kalian saat kalian menjadi pemimpin dalam perusahaan. Oke, pertemuan 11 seperti itu. Kemudian kita jawab latihan soal nomor 1, jumlah biaya. Nah, ini adalah biaya diferensial. Nomor 2, suatu kondisi di mana volume penjualan pendapatannya sama, ya udah pasti pendapatan tetap ya. D. Nomor 3, informasi yang benar-benar persis, itu berarti akurat ya, akurat informasi yang berkaitan dengan masa yang akan datang, ya udah berarti relevan information. Jadi relevan masa yang akan datang, akurat masa yang akan lalu, tepat. Nomor 5, pendekatan terhadap biaya relevan yang berfokus pada biaya yang berbeda dalam serangkaian. Nah, ini adalah analisa biaya diferensial. Jadi pendekatan terhadap biaya relevan itu kita melakukan analisa biaya diferensial. Oke, ini pertemuan 11 ya. Tugasnya coba kalian berdiskusi. Caranya seperti yang saya sebutkan tadi di muka ya. Kalian melakukan Zoom meeting atau Gmeet dengan menampilkan open kamera untuk pesertanya. Peserta anggota bebas, durasi bebas. Yang penting saat kalian berbicara perkenalkan diri, nama ya, silakan kalian basa-basi di awal ya, supaya kalian lebih akrab. Kemudian kalian masing-masing di sini ada 3 alternatif ya. Kan yang satu tadi penggantian truk ya kan, ada keputusan ya. Ini PTV ya, ini hitungannya. Ada 3 kondisi alternatif. Nah, silahkan kalian diskusi, ungkapkan argumen kalian pilih yang mana. Untuk truk kalian pilih mempertahankan atau beli baru. Silahkan ajukan argumen kalian. Nah, kemudian pilih salah satu ya. Ini kan ada 3 alternatif. Kalian bisa, saya akan membahas mengenai misalnya yang ketiga, menjual atau memproses lebih lanjut. Nah, kemudian sekalian bilang, kalau saya sebagai manajernya, maka saya akan mengambil keputusan untuk tidak memproses. Jadi kondisi pertama ya, langsung menjual. Alasannya apa? Kalian sebutkan ya alasannya.
alasannya karena kekurangan SDM, tidak ada biaya atau lainnya. Atau kalian misalnya mau membahas mengenai penjualan truk, bisa kalian pilih salah satu dari 3 alternatif soal yang ini, kemudian pilih putusan yang kalian ambil apa, kemudian dasar pertimbangannya apa, alasannya apa. Oke, itu tugas pertemuan 11. Jangan lupa ya, Zoom meeting ya, teleconference ya, dengan open kamera. Kemudian linknya kalian upload masing-masing ya, bukan perwakilan tapi masing-masing mengupload di link tugas pertemuan ke 11. Oke, tetap semangat ya, kelas F terutama. Lebih semangat, jangan diam saja, yang penting ada usaha ya. Tujuan tugas ini adalah lebih mengakrabkan kalian satu sama lain, karena belum semester depan kita sudah tatap muka. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan ke-12. Terima kasih.